spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Amar. Timnas Indonesia mengukir sejarah. Pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Setelah malam kemarin secara luar biasa 4-1 Indonesia mengalahkan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Penampilan yang sangat impresif, luar biasa. Dari lini belakang, kemudian lini tengah, dan juga lini depan sangat tampil istimewa. Terutama lini belakang yang begitu impresif performanya dan penampilan Rizky Ridho, Hernando Ari, dan pemain yang lain harus kita berikan apresiasi. Lini depan masih banyak evaluasi. Harusnya kita menang lebih dari 4-1. Kita banyak melepaskan tembakan, tapi hanya bisa mencetak 4 gol. Tidak hanya itu pun sudah banyak, tapi kalau bisa lebih. Karena kenapa? Kalau kita menghadapi Korea dan juga Jepang, atau Korea atau Jepang, maka kita harus bisa lebih klinis lagi. Karena kenapa? Yang akan kita hadapi di babak perempat final bukan kaleng-kaleng antara Jepang atau Korea. Otomatis setiap peluang kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Penampilan luar biasa dari lini belakang, tengah, dan juga depan. Lini belakang tampil solid dengan komando Rizky Ridho. Kemudian lini tengah dengan adanya Nathan dan juga Ivar Jenner yang kembali dari kartu merah membuat permainan lebih bisa dikatakan rapih dan terorganisir. Dan lini depan yaitu kalau bisa, bukan berarti kita tidak klinis di laga kemarin, tapi kalau bisa lebih dipertajam lagi. Karena setiap peluang yang kita miliki harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, kita tinggal menunggu lawan Indonesia antara Jepang atau Korea Selatan. Tentu ini menjadi momen emosional bagi pelatih Sintayong yang bertemu dengan negara asalnya. Dalam wawancara kemarin sebelum laga, Sintayong mengatakan lebih nyaman bertemu dengan Jepang daripada harus bertemu Korea Selatan. Tetapi pelatih timnas Korea Selatan U23 mengatakan ingin berjumpa dengan Indonesia. Artinya pelatih Korea Selatan juga mungkin memantau permainan Indonesia sepanjang Piala Asia 2024 ini. Tapi tentu siapapun lawan kita harus bisa lebih fokus di setiap pertandingan. Satu persatu kita lewati terlebih dahulu sebelum berpikir untuk menjadi yang terbaik di Asia tahun ini. Target kita jelas, menembus 8 besar itu sudah tercapai, dan kemungkinan besar Sintayong akan diperpanjang kontrak. Bukan kemungkinan besar, tapi sudah pasti Sintayong akan diperpanjang kontrak oleh PSSI sampai 2027. Itu kata Pak Ketum Erick Thohir yang sudah memastikan jika hasilnya bagus, maka Sintayong akan pasti
diperpanjang sampai 2027. Nah, target 8 besar sudah tercapai otomatis. Harusnya ya Pak Ketum ya, kalau denger konten saya, harusnya Pak Ketum sudah memperpanjang sih, harusnya tanpa berpikir panjang, karena ini adalah sebuah sejarah baru untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23 dan langsung ke perempat final. Ini bukan main-main. Dan sekali lagi, siapapun lawan Indonesia di perempat final yang akan digelar hari Kamis atau hari Jumat dini hari pukul 12:30 akan menjadi lawan yang tangguh, baik Korea maupun Jepang. Ini bukan lawan yang sembarangan, bukan lawan yang mudah. Dengan reputasi Jepang dan juga Korea di level senior yang begitu impresif, terutama Jepang ya, mereka punya target 100 tahun menjadi juara dunia. Artinya kita akan lawan kemungkinan besar dua tim yang punya ambisi kuat dan menjadi kandidat kuat untuk juara Piala Asia 2024 kali ini. Tapi target Coach Sintayong bukan hanya 8 besar. Dia menargetkan lolos ke Olimpiade. Itu artinya lolos ke semifinal sudah menjadi hak wajib, hak mutlak untuk Coach Sintayong, karena target dari Sintayong adalah saya ingin membawa Indonesia ke Olimpiade. Itu kata Coach Sintayong. Artinya Coach Sintayong ingin membawa Indonesia sejauh mungkin ke target yang dia ingin capai. Pertanyaannya, apakah kemudian kalau nih ya, kalau target Olimpiade bisa tercapai, kontrak Coach Sintayong akan lebih diperpanjang lebih dari 2027, misalkan sampai Piala Dunia 2030 mungkin. Kita kan nggak tahu. Target kita sejauh ini kan lolos ke Piala Dunia 2026 dan sudah hampir masuk ke round 3, walaupun akan menantang Irak dan juga Filipina nanti bulan Juni. Kalau kita lihat secara historical, Indonesia pernah sebenarnya lolos ke Piala Dunia, yaitu tahun 1930, ketika itu namanya masih Hindia Belanda. Namun untuk nama Indonesia belum pernah ada atau belum pernah tercatat masuk ke Piala Dunia senior. Kalau Piala Dunia U17 sudah, Piala Dunia U20 sudah pernah ketika kita lawan Maradona tahun 85 kalau nggak salah, atau 96 aku lupa, mohon dikoreksi kalau saya salah gitu. Kalau sampai seandainya kita bisa melaju sejauh mungkin di Piala Asia U23 bahkan menjadi juara, amin, mungkin Pak Erik akan berpikir ulang, masa sih sampai 2027 aja, harusnya kan sampai 2030. Tapi ya kita akan lihat. Yang hampir pasti yang aku mungkin bisa konfirmasi adalah Coach Sintayong resmi bertahan di Timnas Indonesia. Sekali lagi selamat untuk Timnas Indonesia melangkah ke perempat final, ke babak quarter final, sebuah sejarah baru. Dan pertandingan malam tadi sungguh luar biasa dengan semua hal
yang begitu menggembirakan, tapi jangan puas dulu, masih ada Jepang atau Korea yang menanti di depan mata. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Insya Allah perempat final kita akan bikin review dan juga setelah pertandingan berakhir. Perempat final sendiri akan digelar tanggal antara 25 atau 26 Mei 2024. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.